Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Uh, Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang bisa mendengarnya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Novianti Fahrani. Di sini saya akan menjadi konselor dan mendampingi jalannya konseling kelompok pada hari ini. Dan adapun tema yang saya angkat yaitu konflik dalam diri. Mungkin setiap dari kita pernah berada di posisi bingung, merasa ada pertentangan dalam diri sendiri, atau sulit menentukan pilihan karena ada banyak hal yang dipikirkan. Perasaan seperti itu sangat wajar dialami siapa saja. Nah, melalui kegiatan ini, saya berharap teman-teman bisa lebih mengenal diri sendiri, memahami apa yang sedang dirasakan, dan saling memberikan dukungan selama proses konseling berlangsung. Baik, sebelum kita masuk ke sesi inti, ada beberapa kesepakatan yang perlu kita pahami bersama. Ada yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Apapun yang nanti diceritakan di kelompok ini, saya harap tetap menjadi cerita kita di sini dan tidak disampaikan kepada orang lain. Dan yang kedua, asas kesukarelaan. Teman-teman bebas bercerita sesuai dengan kesiapan masing-masing. Jadi tidak ada paksaan untuk menceritakan sesuatu yang memang belum siap diceritakan. Dan yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Saya berharap teman-teman bisa terbuka dalam proses berlangsung. Tidak harus langsung menceritakan semuanya, tetapi semampunya saja supaya proses konseling bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu saling menghargai. Saat ada teman yang sedang berbicara, kita dengarkan dengan baik, tidak memotong pembicaraan dan tidak menghakimi cerita apapun. Apakah teman-teman bersedia mengikuti kesepakatan ini? Bersedia. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya, supaya kita lebih saling mengenal, saya persilahkan masing-masing memperkenalkan diri. Mungkin kita bisa mulai dari Saudara Syahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andian Syahrul MM. Saya senang sebenarnya mengikuti kegiatan yang seperti ini, apalagi saat ini saya sedang mengikuti kelompok konseling yang diadakan oleh Andi Novianti. Dan harapan saya semoga kegiatan ini bisa membuat saya lebih mengenal terhadap diri saya sendiri. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Saudari Salsa. Baik, perkenalkan nama saya Andi Salsabila. Semoga melalui kegiatan ini saya bisa belajar memahami diri saya dan mendapatkan pelajaran dari cerita teman-teman juga. Baik, terima kasih Salsa. Selanjutnya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lutfia. Saya berharap melalui kegiatan ini, saya bisa lebih memahami apa yang sebenarnya sedang saya rasakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudari Herlina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Harlina. Semoga kegiatan hari ini bisa membantu saya menghadapi masalah saya dari sudut pandang yang berbeda. Baik, terima kasih teman-teman. Saya senang karena teman-teman bersedia hadir pada kegiatan hari ini. Baik, sebelum kita mulai berbagi cerita, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah teman-teman sudah merasa cukup nyaman berada di kelompok ini. Kalau dari saya sendiri masih agak merasa gugup. Baik, itu hal wajar. Apalagi kalau kita belum terbiasa menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Bagaimana dengan yang lain? Kalau saya juga masih agak gugup, tapi saya ingin mencoba terbuka. Kalau saya sudah cukup siap. Saya juga siap. Baik, terima kasih. Di kelompok ini tidak ada yang benar atau salah. Kita sedang kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi mencoba memahami apa yang sedang terjadi dalam diri kita masing-masing. Karena pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan psikoanalisis, nanti saya mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengalaman yang pernah teman-teman alami. Tujuannya bukan untuk mengungkitkan masa lalu, tetapi untuk membantu melihat apakah pengalaman tersebut masih berpengaruh terhadap apa yang teman-teman rasakan sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan yang membuat teman-teman kurang nyaman, silahkan sampaikan. Teman-teman bebas memilih ingin menjawab atau tidak. Kalau semuanya sudah siap, mungkin kita bisa mulai dari Saudara Syahrul. Apakah akhir-akhir ini konflik seperti apa yang Saudara Syahrul yang kamu rasakan dalam diri kamu? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit saya ingin menceritakan yang akhir-akhir ini saya alami. Jadi akhir-akhir ini yang saya rasakan yaitu ada sebenarnya dua pertentangan yang sedang saya hadapi. Yang pertama adalah saya bingung untuk memilih apakah mengutamakan masa depan saya ataukah mengikuti dari saran orang tua saya. Jadi pemikiran seperti ini kadang membuat saya overthinking setiap harinya. Oke, baik. Ketika kamu mengatakan ada dua keinginan yang bertolak belakang, boleh dijelaskan lebih lanjut apa yang sebenarnya kamu inginkan dan apa yang diinginkan orang tua kamu? Baik. Kalau dari saya sendiri, yang pertama itu sebenarnya saya ingin bekerja di bidang yang saya sukai. Tapi orang tua itu memilih pekerjaan yang menurut mereka itu lebih aman. Jadi saya merasa bingung harus mengikuti yang mana. Kalau kamu memilih keinginanmu sendiri, apa yang paling kamu khawatirkan? Sebenarnya yang paling saya takuti itu adalah takut mengecewakan orang tua, takut mereka marah atau merasa kecewa karena tidak menghargai pilihan mereka. Bagaimana kalau sebaliknya kamu mengikuti keinginan orang tua kamu? Apa yang kamu rasakan? Bagaimana yang kamu rasakan? Kalau sebaliknya, saya sebenarnya takut menjalani pekerjaan yang sebenarnya bukan keinginan saya sendiri. Berarti apapun pilihanmu sama-sama membuatmu merasa tidak tenang ya? Betul sekali, Kak. Oke, baik. Syahrul, saya ingin mengajak kamu melihat sedikit ke masa lalu. Menurutmu, sejak
Kapan kamu mulai merasa harus selalu mengikuti keinginan orang tua kamu sendiri? Kalau kita melihat flashback ke masa lalu, eh, dari kecil itu ayah saya orangnya sangat tegas. Kalau beliau sudah memutuskan sesuatu, itu mau tidak mau saya harus tepati. Saya jarang saya sebenarnya jarang untuk menyampaikan pendapat diri saya sendiri. Eh, Baik. Apa yang biasanya terjadi kalau waktu itu kamu tidak kalau waktu itu berbeda pendapat? Biasanya saya dimarahi, jadi lama-lama saya memilih diam daripada membuat suasana jadi tidak enak. Jadi sejak kecil kamu belajar bahwa lebih nyaman mengikuti keinginan orang tua daripada menyampaikan keinginan sendiri ya. Iya betul, sepertinya memang begitu. Bagaimana perasaanmu saat menyadari hal itu sekarang? Sedikit lega juga kan, karena baru sadar ternyata kebiasaan itu masih terbawa sampai di umur sekarang ini. Oke, baik. Terima kasih karena sudah jujur. Pengalaman yang kita alami sejak kecil tanpa sadar masih mempengaruhi cara kita mengambil keputusan saat sudah dewasa. Yang penting sekarang kamu sudah mulai menyadarinya. Oke, baik. Teman-teman, setelah mendengarkan cerita dari Syahrul, apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Bukan untuk menghakiminya, tetapi mungkin ada pengalaman yang mirip atau sesuatu yang ingin disampaikan. Saya juga memahami perasaan Syahrul. Saya juga pernah merasakan bingung antara mengikuti keinginan sendiri atau keinginan keluarga. Jadi waktu mendengar cerita Syahrul, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Salsa. Kalau saya memang tidak mengalami hal yang sama, tapi saya bisa merasakan kalau berada di posisi Syahrul, pasti sangat berat. Karena di satu sisi ingin membahagiakan orang tua, tapi di sisi lain juga ingin mengejar impian sendiri. Saya juga setuju, kadang rasa takut mengecewakan orang tua membuat kita sulit dalam mengambil keputusan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Saya senang kalian bisa saling mendengarkan dan memberikan dukungan. Bagaimana perasaan Syahrul ketika mendengar tanggapan dari teman-teman? Saya merasa lebih lega karena ternyata bukan cuma saya yang mengalami perasaan yang sama. Oke, baik. Itu adalah salah satu manfaat dalam proses di kelompok. Kita tahu, kita jadi tahu bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Baik, terima kasih Syahrul sudah berbagi cerita dan sangat terbuka. Mungkin kita bisa beralih ke saudari Salsa. Tadi saya mendengar saudari Salsa mengatakan bahwa kalau kamu ingin mencoba lebih terbuka, kalau kamu sudah siap, boleh diceritakan konflik apa yang sering kamu rasakan akhir-akhir ini? Baik, kalau saya itu lebih sering memendam perasaan. Kalau lagi sedih atau kecewa, saya lebih diam. Terus saya itu takut kalau saya cerita orang lain malah menganggap saya itu berlebihan. Membuatmu berpikir seperti itu? Saya sendiri juga kurang tahu rasanya dari dulu memang begitu. Saya lebih nyaman menyimpan semuanya sendiri. Baik, terima kasih Salsa. Kita akan mencoba memahami bersama dari mana perasaan
lagi sedih, kecewa, atau marah, saya jarang bercerita ke orang lain. Jadi saya takut nanti malah dianggap terlalu baper atau merepotkan orang. Kalau kamu memendam semuanya sendiri, biasanya apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan itu rasanya sesak, terus kadang saya menangis sendiri, bahkan pernah beberapa hari susah tidur karena terus memikirkan masalah itu. Baik, orang yang biasanya menjadi tempat kamu cerita. Ya sebenarnya ada teman dekat, tapi tetap saja saya sering mengurungkan niat untuk bercerita. Akhirnya saya memilih menyimpan semuanya sendiri. Menurut Salsa, apa yang membuatmu sulit untuk terbuka? Saya takut kalau orang lain menilai saya lemah. Terus saya juga takut cerita saya dianggap sepele. Oke, baik. Saya ingin mengajak Salsa untuk mengingat sedikit pengalaman dulu. Menurutmu, sejak kapan kamu mulai terbiasa menyimpan perasaan sendiri? Kalau dipikir-pikir, mungkin sejak SMP kakak. Apa yang terjadi pada saat itu? Dulu saya pernah cerita tentang masalah saya ke seseorang yang saya percaya, tapi ternyata cerita itu malah sampai ke teman yang lain. Nah, sejak saat itu saya merasa lebih baik diam daripada kecewa lagi. Oke, berarti membekas ya. Iya kak, sampai sekarang saya masih sulit percaya sama orang. Ketika kamu mengingat kejadian itu, apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan itu masih merasa kecewa, terus ternyata saya belum benar-benar melupakan kejadian itu. Oke, baik. Terima kasih, Salsa. Saya menghargai keberanian kamu untuk menceritakan pengalaman itu. Kadang tanpa disadari, pengalaman yang pernah menyakitkan membuat kita membangun cara untuk melindungi diri. Salah satunya adalah dengan memilih memendam perasaan agar tidak kecewa lagi. Apakah kamu merasa itu juga yang sedang terjadi pada dirimu? Iya kak, saya baru sadar kalau mungkin memang karena kejadian itu. Oke, terima kasih Salsa. Teman-teman, apakah ada yang ingin memberi tanggapan untuk dari cerita Salsa ini? Saya sangat memahami perasaan Salsa kalau sudah melakukan kecelakaan memang sulit saya pada orang-orang. Bagaimana dengan saudara Syahrul? Ada yang ingin ditanggapi? Baik, menurut saya keberanian Salsa untuk bercerita hari ini itu sudah sangat bagus. Mengingat bahwa pengalamannya kemarin aku bercerita dengan orang lain karena ada sebuah kejadian. Tapi mungkin pelan-pelan Salsa bisa belajar percaya lagi, walaupun memang tidak mudah. Baik, terima kasih Syahrul. Kalau dari itu sendiri, Saya juga setuju. Saya rasa banyak orang mengalami hal yang seperti itu. Bedanya, ada orang yang bisa cepat bangkit, ada juga yang butuh waktu yang lebih lama. baik, terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Bagaimana dengan Salsa? Bagaimana perasaannya setelah mendengarkan tanggapan dari teman-teman?
Saya merasa lebih lega. Ternyata selama ini saya membawa pengalaman itu terus tanpa saya sadari. Baik, kesadaran itu adalah langkah awal yang baik. Ketika kita mulai memahami dari mana pesan itu berasal, kita akan lebih mudah memahami diri sendiri. Oke, baik. Sekarang mungkin kita bisa beralih ke saudari Nidut Jaufaira. Sekarang saya ingin mengajak. Uh, Tadi pada saat perkenalan, Bapak mengatakan sering merasa cemas dan mudah kepikiran. Boleh diceritakan lebih lanjut? Iya Kak, saya memegang kata penting. Hal kecil saja saya bisa kepikiran terus-menerus. Kadang saya juga mudah marah, tapi setelah itu malah menyesal sendiri. Kalau boleh tahu, apa yang biasanya membuat Bapak marah? Misalnya kalau merasa tidak dihargai Kak, pendapat saya diabaikan atau usaha saya merasa tidak dianggap. Saat itu terjadi, apa yang biasanya kamu lakukan? Kadang saya diam, tapi kadang juga saya juga kesal dan membalas dengan nada yang tinggi. Oke, baik. Nanti kita akan mencoba memahami bersama mengapa perasaan itu bisa muncul dan apakah ada pengalaman yang masih memengaruhi cara kamu merespon keadaan tersebut. Baik, tadi kamu juga mengatakan sering merasa overthinking dan mudah marah ketika merasa tidak dihargai. Bisa diceritakan salah satu pengalaman yang paling berkesan? Karena waktu kerja kelompok, saya sudah berusaha menyampaikan pendapat, tetapi teman seperti tidak mendengarkannya. Akhirnya saya kesal dan memilih diam. Setelah itu saya marah ketika ada yang bertanya kembali kepada saya. Oke, saat itu yang membuatmu marah sebenarnya temanmu atau ada perasaan lain yang muncul? Saya merasa tidak dianggap saja Kak, seolah-olah pendapat saya itu tidak penting. Oke, perasaan seperti itu apakah baru kamu rasakan belakangan ini atau sudah pernah kamu rasakan sebelumnya? Kalau dipikir-pikir, dari dulu saya memang sering merasa seperti itu. Kalau boleh ceritakan? Waktu masih sekolah, saya sering dibandingkan dengan kakak saya. Kakak saya lebih pintar, lebih aktif, jadi kalau saya melakukan sesuatu rasanya selalu kurang. Lama-lama saya jadi ingin diakui. Makanya sekarang kalau pendapat saya tidak didengar, saya langsung merasa bersalah. Oke, terima kasih. Saya menghargai keberanian Upa untuk menceritakan hal itu. Menurut Upa, apakah pengalaman sering dibandingkan itu masih memengaruhi cara kamu memandang dirimu sendiri? Iya Kak, baru sekarang saya sadar mungkin memang itu penyebabnya. Oke, ketika seseorang menyimpan pengalaman seperti itu cukup lama, terkadang sadar dia menjadi lebih peka terhadap penolakan atau merasa orangnya lemah. Salah Kak? Tidak. Oke, ketika seseorang menyimpan pengalaman seperti itu cukup lama, terkadang tanpa sadar ia menjadi lebih peka terhadap penolakan atau merasa harus selalu diakui, bukan karena orangnya lemah, tetapi karena ada pengalaman yang belum benar-benar selesai. Bagaimana perasaanmu setelah menyadari hal itu? Saya merasa lebih lega Kak. Ternyata selama ini bukan cuma karena saya mudah marah, tapi ada alasan yang belum pernah saya sadari. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan dan cerita
dari Sarja ingin disampaikan? Sebenarnya saya baru tahu kalau pengalaman masa lalu itu bisa berpengaruh sampai sekarang. Oke, bagaimana yang lain? Kalau saya juga merasakan hal yang sama. Kadang kita tidak sadar kalau pengalaman lama masih kita bawa. Bagaimana dengan saudara Lina? Saya setuju. Saya juga kadang harus membandingkan diri dengan orang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke saudari Herlina. Tadi saudari Herlina saat perkenalan mengatakan sering merasa kurang percaya diri. Mungkin bisa diceritakan? Iya, saya sering merasa kemampuan saya terhadap orang lain. Kalau melihat teman saya berhasil, saya merasa diri saya tidak mampu. Apa yang biasanya Herlina lakukan ketika perasaan itu muncul? Saya jadi ragu mencoba sesuatu, tapi gagal. Jadi menurut Herlina, sejak kapan kamu mulai merasakan seperti itu? Mungkin sejak Apa yang terjadi waktu itu? saya sering dibandingkan dengan sepupu saya, katanya dia lebih rajin, lebih berprestasi. Awalnya saya biasa saja, tapi lama-lama saya merasa tidak biasa. Jadi perkataan itu masih sering kamu ingat sampai sekarang ya? Dia kadang kalau saya mencoba sesuatu, saya langsung berkata, tapi saya tidak bisa. Ketika pikiran itu muncul, apakah kamu benar-benar sudah mencobanya? Belum juga. Oke, baik. Kadang pengalaman yang terus berulang membuat kita membentuk keyakinan tertentu tentang diri sendiri. Lama-kelamaan, keyakinan itu terasa seperti kenyataan, padahal belum tentu benar. Bagaimana perasaan Herlina setelah menceritakan hal ini? Saya merasa lebih lega, baru sadar kalau saya membawa ucapan-ucapan itu sampai sekarang. Oke, baik. Bagaimana tanggapan teman-teman? Kalau dari saya juga pernah merasakan minder, jadi kita bisa memahami perasaan Herlina. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Ya, kadang ucapan orang memang membekas tanpa kita sadari. kalau dari Menurut saya, kata Karlina sebenarnya mampu dan saja rasa takut itu membuat Karlina yakin dengan dirinya sendiri. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Kalau kita perhatikan bersama, ternyata setiap orang memiliki konflik yang berbeda. Ada yang berusaha memenuhi harapan orang tua, ada yang sulit mempercayai orang lain karena pengalaman masa lalu.
teman-teman rasakan atau pelajari dari kegiatan pada hari ini. Mungkin kita bisa mulai dari saudara-saudara. Baik, terima kasih dari apa yang bisa saya pahami. Saya akan mulai belajar menyampaikan pendapat saya kepada orang tua dengan cara yang baik, tanpa langsung merasa. Oke, baik. Terima kasih Syahrul. Selanjutnya mungkin dari saudari Salsa. Kalau saya juga merasa lebih lega. Saya baru sadar kalau pengalaman yang pernah mengecewakan saya membuat saya sulit percaya kepada orang lain. Selama ini saya pikir memang saya orang yang pendiam. Ternyata ada pengalaman yang masih saya simpan sampai sekarang. Baik, terima kasih Salsa. Selanjutnya, Saya juga pelajaran hari ini, yaitu saya sadar betul bahwa rasa ingin diakui itu muncul karena saya sering dibandingkan sedari kecil. Saya jadi lebih memahami kenapa saya mudah tersinggung karena saya merasa tidak dihargai. baik, terima kasih. Selanjutnya, saudari Halidut, silakan. Saya merasa senang bisa mengikuti kegiatan ini. Saya jadi tahu kalau rasa kurang percaya diri yang saya rasakan selama ini ternyata dipengaruhi untuk pengalaman masa lalu saya. Saya mulai belajar untuk menghadapi Oke, terima kasih teman-teman. Saya sangat mengapresiasi keberanian kalian untuk terbuka dan saling mendengarkan selama proses konseling berlangsung. Dari cerita yang sudah kita dengarkan hari ini, kita bisa melihat bahwa setiap orang memiliki konflik yang berbeda-beda. Namun, kita juga belajar bahwa pengalaman yang pernah kita alami, terutama pengalaman yang berkesan dan memengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan hingga saat ini. Melalui kegiatan ini, saya berharap teman-teman tidak hanya memahami masalah yang sedang dihadapi, tetapi juga mulai mengenali diri sendiri dengan lebih baik. Dengan begitu, teman-teman dapat menghadapi konflik dalam diri secara lebih sehat dan tidak terus dibayangi oleh pengalaman yang pernah terjadi. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya ingin meminta masing-masing dari teman-teman menyampaikan satu komitmen sederhana yang akan dilakukan setelah kegiatan ini. Mungkin dari saudara Syahrul terlebih dahulu yang disampaikan, atau saudara-saudari Salsa. Mana? Langsung Salsa dulu. Baik, saya akan mencoba lebih terbuka kepada orang yang benar-benar saya percaya dan tidak selalu memendam semuanya sendiri. Oke, terima kasih. Dari saudara Ibu sendiri bagaimana komitmennya? Saya akan belajar mengendalikan emosi saya dan tidak langsung bereaksi ketika merasa tidak dihargai. Dari saudari Halina? Kalau saya sendiri, saya akan berhenti membandingkan diri saya dengan orang lain dan saya akan lebih menghargai kemampuan saya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sudah menjaga suasana kelompok tetap nyaman, saling menghargai, dan saling mendukung selama kegiatan berlangsung. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi langkah awal untuk lebih memahami diri sendiri dan menghadapi konflik dengan lebih baik. Sekali lagi, saya mengingatkan agar kita semua tetap
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Mohon maaf apabila selama proses konseling ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.